satu ayat di surah Ar-Rahman yang diulang-ulang. Apa ayatnya? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Berapa kali ayat itu diulang? Yang tahu masih ke depan 50.000. Ya, ini udah tahu Ustaz ini mah. Anak majelis ini mah. Ada yang tahu nggak berapa kali diulang dalam surah Ar-Rahman? 5 kali. 31 kali. Berapa kali? 31. Nah, nanti ada pertanyaan lagi ya. Allah menyapa kita, menegur kita dengan ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Di ayat yang lain Allah berfirman wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka malam hari ini kita belajar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan dan dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal. Kuncinya tadi dua, satu lihat ke bawah dalam urusan dunia, yang kedua gak usah lihat hidup orang. Setuju apa setuju? Yang kedua, sholawat serta salam kita hadiahkan kepada kerinduan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada segala umat beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk materi Maulid Nabi Aufa, ceramah-ceramah kemana-mana selalu menyampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta sama Allah, niatkan mulai hari ini, mulai malam ini, minta sama Allah, niatkan dalam hati, niat dan minta ke Allah. Apa Ustaz? Mudah-mudahan kita punya minimal satu anak atau satu cucu yang hafal Quran 30 juz. Amin. Kenapa Ustaz? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, siapa orang yang membaca Quran, menghafal Quran, dan mengamalkan Quran sekemampuannya, maka dia akan diberikan 10 tiket. Berapa tiket Bu? 100. Tiket apa Ustaz? Tiket untuk menolong anggota keluarganya yang sudah dipastikan masuk neraka, dia tolong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sekarang Aufa tanya dulu, ibu-ibu yakin gak masuk surga? Ada yang jawab. Amin. Ibu-ibu yakin gak masuk surga? Insya Allah. Bapak yakin gak masuk surga? Insya Allah. Iya, amin. Insya Pertanyaan Aufa selanjutnya, melihat kelakuan kita, kira-kira kita termasuk yang langsung masuk surga tanpa hisab atau transit dulu ke neraka? Pengennya mah langsung masuk surga tanpa hisab. Melihat kelakuan kita, makanya transit dulu. Sini Ustaz, kopinya Ustaz. Oh Ustaz, mana kopi sini Ustaz? Enggak bercanda. Baca aja. Gak bakal diminum juga sekarang. Ya. Karena kita belum yakin langsung masuk surga tanpa hisab, ya. Kita juga nggak kuat masuk neraka. Makanya ada syairnya Abu Nawas yang kita hafal. Baca bareng-bareng. Kalau kita melihat ibadah kita, Bu, jawab jujur, Bapak jawab jujur. Kita sholat 5 menit, 10 menit, lebih banyak ingat Allah apa ingat dunia? Ya. Kadang yang lupa naruh ingatnya pas sholat, betul apa betul? Kadang juga lupa rakaat, kadang apa sering? Karena kita bukan orang soleh. Mengakulah di hadapan Allah bahwa kita bukan orang soleh. Jadi begini, bukan seorang ulama. Bersih itu baik, merasa bersih itu jelek. Kotor itu jelek, merasa kotor itu bagus. Maksudnya apa Ustaz? Bersih itu baik, beramal soleh itu baik. Tapi merasa bersih itu jelek. Maksudnya apa? Merasa paling soleh, merasa
masuk surga itu jelek. Kotor itu jelek, maksudnya apa? Berbuat dosa itu jelek, tapi merasa kotor, merasa banyak dosa itu bagus. Kalau kita mau bandingkan ibadah kita dengan ibadah orang-orang soleh, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau sholat malam tiap malam 200 rakaat. Jadi ibadah kita sedikit atau sedikit? Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi ya Allah, masuk neraka juga kita nggak kuat. Bu, kuat nggak masuk neraka? Bu, ibu, kuat nggak masuk neraka? Ibu kalau baca surah Al-Waqi'ah ada ayat yang bunyinya la'akiluna min syajarin min zaqqum, makanan penghuni neraka itu buah zakum. Dalam hadis disebutkan buah zakum itu bagaikan kalau kita motong mangga, mangganya terlalu matang, ada yang netes nggak ke lantai. Buah zakum itu andai tetesan itu menetes ke dunia, maka dunia akan hancur luluh lantah. Lalu bagaimana jika itu menjadi makanan penghuni neraka? Na'udzubillahi min. Jadi ibu kuat nggak masuk neraka? Bu, mau nggak masuk neraka, Bu? Ibu-ibu mah gampang masuk surga, cukup sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, nurut sama suami. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Gampang apa gampang? Sholat 5 waktu, apalagi tadi? Puasa bulan Ramadan. Nurut sama suami. Apa yang ketiga tadi disebut? Nurut sama suami. Gampang apa gampang? Jadi ibu-ibu mau nggak masuk surga? Mau nggak nurut sama suami? Ada yang jawab, ada yang enggak. Berapa waktu lalu ada ibu-ibu Pak di Majelis Taklim di Kota Bogor, itu aku tanya, Bu, mau nggak masuk surga? Bu, mau Ustaz. Mau nggak nurut sama suami? Tergantung uang bulanan Ustaz. Di sini mah nggak kayak gitu, insya. Bu, yang paling berat tanggung jawabnya nanti. Yang kasihan itu justru kami para laki-laki, para suami. Di akhirat nanti yang tanggung jawabnya paling berat suami apa istri? Suami. Udah di dunia kita cari nafkah, di akhirat yang paling berat tanggung jawabnya adalah seorang suami. Ibu nanti di yaumil hisab, Bu, ketika ibu mau dihisab di hadapan Allah, dipanggil suami ibu, mana suaminya? Kemudian suaminya ditanya, wahai suami, apakah engkau ridho terhadap istrimu? Kalau suaminya jawab ridho, ibu nggak jadi dihisab. Enak apa enak? Enak. Ini lihat kopi apa lihat Aufa ini? Emang kopinya lebih manis dari Aufa apa? Nanti pulang kita foto bareng, setuju apa enggak? Insya Allah. Makanya suami itu susah nanti tanggung jawabnya di akhirat. Nah, balik lagi tadi, karena kita belum yakin masuk surga